Pemerintah siapkan 3.100 hektar lahan di PPU Topang Infrastruktur IKN. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan, pemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektar lahan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur untuk menopang infrastruktur yang ada di wilayah Ibu Kota Nusantara. Dia menjelaskan, lahan tersebut berada di luar wilayah IKN karena wilayah IKN menjadi kewenangan dari Badan Otorita IKN. Kalau di sekitar IKN yang menopang di luar wilayah IKN itu kewenangan kita. Itu kita bebaskan, kita berkenaan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misalnya ada kebutuhan pembangunan bandara, kebutuhan pembangunan apa dan sebagainya. Tapi di Penajam Pasir Utara, kami sudah siapkan outstanding sekitar 3.100 hektar, katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis. Nusron menjelaskan bahwa lahan seluas 3.100 hektar tersebut disiapkan untuk menopang kebutuhan IKN mendatang, seperti bandara, gudang, pelabuhan, hingga perumahan pekerja. Lahan tersebut pun dikelola oleh Bank Tanah agar dapat digunakan untuk menunjang fasilitas dan infrastruktur yang sudah ada di IKN. Saya serahkan kepada Bank Tanah untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang. Apakah bandara, gudang, pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja kalau dibutuhkan di situ, kata dia. Adapun Nusron menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan sejumlah permasalahan umum tentang pertanahan. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah segera menggelar rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait untuk membahas upaya-upaya memberantas mafia tanah. Sudah saya sampaikan, tadi saya sudah ketemu silaturahmi sama Pak Jaksa Agung. Kita ada kerjasama dengan Jaksa Agung, dengan aparat keamanan, dan sebentar lagi juga akan ada rakor tentang pemberantasan mafia tanah di bulan November, kata Nusron. OIKN yakin Prabowo groundbreaking proyek di IKN tahun ini. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, yakin akan ada groundbreaking di IKN di sisa akhir tahun ini. Optimisme itu disampaikan oleh PLT Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Dani Sumadilaga. Artinya, ini akan menjadi groundbreaking pertama di era Presiden Prabowo Subianto. Sedang kita siapkan. Kalau menurut saya, groundbreaking ada tahun ini, katanya di Kompleks Parlemen MPR DPR, Jakarta, Rabu 30 Oktober. Kendati demikian, Danis enggan membocorkan kapan tanggal pasti groundbreaking akan dilaksanakan. Sektor yang akan groundbreaking katanya akan bermacam-macam seperti properti dan pendidikan. Tahun ini ada, sektornya, campur, imbuhnya. Senada, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono enggan memastikan kapan groundbreaking pertama di era Presiden Prabowo Subianto akan dilakukan. Ia hanya mengatakan proses investasi tetap berjalan. Kalau LOI, Letter of Intent, ada terus, tapi bagi kita bukan hanya LOI tapi seluruh proses yang berjalan, imbuhnya. OIKN mencatat investasi yang masuk ke IKN telah mencapai Rp58,41 triliun per pertengahan Oktober 2024. Angka itu masih belum mencapai target yang dipatok Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, yakni Rp100 triliun. Prabowo kejar IKN beres 4 tahun, tunjuk Basuki lanjut jadi bos otorita. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan dan mengejar penyelesaian Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur.
Ini sebagai komitmen meneruskan kerja pendahulunya, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Jokowi. Kelanjutan pembangunan IKN tersebut diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia mengatakan kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 26 Oktober 2024. Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya, ditegas Raja Juli dalam unggahannya di Instagram, Raja Antoni, dikutip Minggu, 27 Oktober 2024. Ex-Wamen ATR Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibu kota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN. Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya, yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif, dipapar Raja Juli. Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 sidang paripurna DPR MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN. Masih soal IKN, Basuki Hadimulyono dipastikan bakal lanjut menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi, kata Prasetyo kepada wartawan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah kemarin. Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Bahkan hari ini pun Kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang. Belum, sabar dulu, baru pulang dulu, ujar Prasetyo. Prasetyo juga enggan menjawab ketika ditanya soal siapa sosok yang akan menemani Basuki sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Wakilnya juga belum, disebutnya singkat. Sebelumnya Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju Jokowi. Kemudian, dia ditugaskan sebagai PLT Kepala Otorita sejak bulan Juni 2024. Kini Basuki akan diangkat menjadi pejabat definitif sebagai Kepala Otorita IKN. Sebelumnya, kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo. Menurutnya, pengangkatan Basuki sebagai Kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan menteri. Komitmen, melanjutkan pembangunan IKN, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimulyono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita, katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober 2024. Lanjut, Basuki, jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. Diarangnya setara dengan Menteri, tegasnya.